Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Izinkan pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan tugas besar laporan yang sudah saya buat dengan teman saya Misari. Mulai dari judul dari tugas besar laporan saya adalah Sistem Informasi Penjualan Aksesoris Komputer. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ada 4 bab, namun saya akan fokus kepada bab 3 yang dimana isinya adalah pembahasan tentang normalisasi, IAD, entity relationship diagram, relasi tabel, dan struktur tabel. Kita langsung mulai ke pembahasannya. Ini adalah dasar isi dari yang sudah kami buat seperti ini. Ada 14 halaman. Nah ini pendahuluan latar belakang. Jadi inti dari latar belakang ini adalah pesatnya teknologi yang berkembang dari zaman ke zaman. Kalau ada gambaran umum ya seperti ini. Alusisnya pun seperti ini yang sudah bisa teman-teman lihat di layar. Kurang lebih seperti ini alur sistem yang akan kami buat. Lalu kita masuk ke pembahasan normalisasi. Sebelum masuk ke pembahasan normalisasi, saya akan menerangkan sedikit apa itu normalisasi. Normalisasi database adalah menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Berikut ini adalah contoh normalisasi yang kami buat. Nah ini merupakan tabel yang belum dinormalisasikan. Sebelumnya seperti ini. Ada kode faktur, tanggal, ID produk, nama produk, harga, atau kuantitas, jumlah. Ini tuh biasanya suka ada di bon-bon atau struk pembelanjaan kita habis membeli suatu barang, pasti ada seperti ini kalau dijabarkan dengan tabel. Ini sebelum dinormalisasikan. Lalu lanjut ke 1NF. 1NF ini hanya setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Contoh 1NF yang sudah kami normalisasikan seperti berikut. Terlihat kan ada perbedaannya teman-teman, dimulai yang sebelum dinormalisasikan dan sesudah dinormalisasikan 1NF, dimana di 1NF ini ada di kode faktur dan tanggal itu menjadi menyatu, maksudnya yang jadi bersatu menjadi di merge, asalnya di merge menjadi tidak di merge, menjadi satu-satu per kolom, per baris, kode faktur, tanggal, di produk, nama produk, harga, quantity. Ini mungkin sedikit ya perubahannya, hanya dari merge dari merge menjadi tidak. Lalu setelah dinormalisasikan 1NF, kita lanjut ke normalisasi kedua atau 2NF. Setelah melakukan 1NF, apa itu 2NF? Syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial fungsional dependensi kepada primary key dalam sebuah tabel berikut. Ini merupakan tabel yang akan menetapkan 2NF, dan ini adalah contoh tabel di atas yang sudah dinormalisasikan menjadi 2NF. Jadi ini dipisahkan ya, dimana ID produk, nama produk, dan harga itu
menjadi satu tabel seperti ini, dan tabel transaksinya kita pisahkan karena nanti akan saling berhubungan. Nah, lalu setelah di normalisasi kedua, kita masuk lagi ke normalisasi yang ketiga. Seperti yang ada pada normalisasi yang ketiga itu makin dikelompok-kelompokkan gitu. Contohnya seperti ini, ada tabel barang di mana ada kolom ID produk dengan kode-kodenya, nama produk, harga, dan ini tabel transaksinya, dan ini tabel detail barang-barangnya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Bisa lihat di layar teman-teman sekalian. Nah, setelah normalisasi selesai, kita masuk ke dalam ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, sebelum membahas juga, saya akan menjelaskan sedikit tentang ERD ya. Apa itu Entity Relationship Diagram atau ERD? Model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpanan. Model data sendiri merupakan sekumpulan cara peralatan untuk mendeskripsikan data-data hubungan satu sama lain. Nah, ERD itu terbagi menjadi beberapa komponen. Ada entitas, atribut, relasi, dan garis. Apa sih itu entitas? Entitas itu adalah kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Dan itu ada juga entitas lemah yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil dalam persegi panjang yang lebih besar. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain sebab dia tidak dapat teridentifikasi secara unik. Lalu kita apa itu atribut? Atribut ini berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut ini adalah kunci hal pembeda dengan entitas. Lalu ada relasi atau hubungan. Relasi atau hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Dan juga ada garis yang menghubungkan antara atribut untuk menunjukkan hubungan entitas yang ada pada diagram ER. Nah, berikut ini adalah ERD dari sistem penjualan kami seperti ini. Ada order, cabang, ke kode cabang. Dalam kode cabang ada atributnya, ada alamat, kota, lalu ada kode waktu, atributnya bulan, tahun, kuartal. Ini kuartal atau waktu harusnya waktu. Nah, jadi ini ya teman-teman, dari sistem penjualan kami. Lanjut, ada relasi tabel. Relasi tabel adalah hubungan antara tabel yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata. Relasi merupakan hubungan yang terjadi pada satu tabel dengan tabel lainnya yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata. Suatu database berikut ini merupakan relasi tabel dari sistem informasi penjualan kami. Jadi fact salesnya, fakta penjualannya tuh ada kode waktu, kode cabang, kode produk, kode admin, dan jumlah penjualan. Seperti ini relasinya. Nah, lalu masuk ke dalam struktur tabel. Struktur tabel itu merupakan susunan dari tempat penyimpanan data.
Penciptaan tabel dilakukan dengan menentukan struktur tabel. Field struktur disebut juga sebagai kolom atau atribut. Setelah struktur terbentuk, selanjutnya dapat diisikan pada setiap field. Kesatuan utuh dari suatu baris field disebut dengan satu record atau baris. Berikut ini struktur tabel dari penjualan kami. Sistem informasi kami. Sistem penjualan kami. Seperti ini. Jadi ada kode waktu, kemudian penyimpanannya hard disk, atributnya bulan, tahun, waktu, tipe datanya date, ukurannya jadi ukuran tuh kayak ada berapa dalam si tipenya, maksudnya jadi kayak maksimal karakter yang dapat dimasukkan di input. Jadi di sini ada kode waktunya, tabel kode waktu, ada tabel kode cabang, tabel kode produk, dan tabel kode admin. Seperti ini. Jadi dalam kode admin ada ID admin, tipenya C atau karakter dengan ukuran 8. Lalu ada nama admin, karakter juga 20. Ada nomor shift yang ukuran 1 atau 2 ya. Nah ini ada kode produk, tipe ID produk datanya tipenya C atau karakter, ukurannya ada 11. Nama brand, tipe karakter dan juga ada status, tipe produk karakter ada 20, harga produk sorry satu. Tadi sampai mana? Tadi sampai numbering ya. Numbering. Nah ini di kode produk. Harga produknya pakai numbering 6. Lalu ada kode cabang. Kode cabang itu alamat, karakter 20, kode juga karakter 20. Nah mungkin konklusi atau kesimpulan dari laporan yang sudah kami buat. Setelah kami mengerjakan tugas besar mata kuliah basis data, mulai dari pengerjaan normalisasi, IRT, relasi tabel, dan struktur tabel, sistem informasi penjualan resource komputer menyimpulkan bahwa untuk membuat sistem yang baik dibutuhkan juga perencanaan yang baik juga, mulai dari planning hingga pembangunan sistem itu sendiri untuk meminimalisir kesalahan yang ada pada sistem tersebut. Ya mungkin demikian dari laporan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengerjaan tugas besar ini, karena saya juga masih dalam proses belajar dan memahami juga dari materi-materi yang sudah saya pelajari selama ini. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.